Ya, baik, kita mulai saja mungkin Bapak Ibu sekalian ya, karena waktu juga sudah pukul 13.05 gitu ya, sudah 5 menit pasca sesuai timeline. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat nih Bapak Ibu narasumber, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya begitu ya, karena sudah berkenan bergabung di dalam diskusi media terkait dengan pembacaan rilis dan konferensi pers hasil pemantauan keterwakilan perempuan dalam tahapan seleksi KPU Kabupaten Kota. Hari ini akan ada sejumlah narasumber yang akan memberikan catatan dari hasil pemantauan di setiap daerah yang berkaitan dengan seleksi KPU Kabupaten Kota. Nah, diskusi ini sebetulnya diinisiasi oleh beberapa lembaga. Ada dari Puskapol UI bersama dengan LIPI Gorontalo, Sri Kandi TP Sriwijaya, Ambin Demokrasi Kalimantan Selatan, Fik Ornop Sulawesi Selatan, Yasmip Sulawesi, Gerakan Perempuan Sulawesi Utara, Rumpun Perempuan Sultra, Alpen Sultra, YPMP Sulsel, dan Koalisi Perempuan Indonesia Provinsi Bengkulu. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini ya proses seleksi di tingkat KPU Kabupaten Kota sedang berlangsung di 118 kabupaten kota. Sehingga ini perlu jadi perhatian kita bersama. Nah, hari ini pada diskusi media yang diselenggarakan kita akan melihat sebetulnya bagaimana tahapan yang telah berjalan begitu ya. Dan juga bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga, serta bagaimana hasil pemantauan yang dilakukan terhadap proses dan khususnya keterwakilan perempuan di berbagai daerah. Serta kita juga akan mendengar begitu dari masing-masing narasumber apa saja catatan untuk mendorong keterwakilan perempuan di seleksi KPU Kabupaten Kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin juga informasi serta pernyataan bisa diberikan di kolom chat yang nanti akan dipandu oleh moderator. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan mulai mungkin diskusi kita. Pertama mungkin ke Mbak Huria terlebih dahulu mungkin. Direktur Puskapol UI, Mbak Hur, bagaimana mungkin catatan secara umum atau mungkin pengantar ya terkait dengan proses pengawalan seleksi KPU Kabupaten Kota. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Hur ya. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua dari organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah, juga rekan-rekan media ya yang sudah berkumpul hari ini, dan juga rekan-rekan koalisi di tingkat pusat juga di sini juga ada, serta teman-teman Puskapol semuanya. Mudah-mudahan kita semua siang ini dalam keadaan sehat dan ikhtiar kita hari ini tercatat sebagai upaya gitu ya untuk mendorong proses demokrasi elektoral yang lebih baik. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai sedikit saja pengantar untuk catatan proses seleksi, saya ingin menyampaikan gitu ya kepada teman-teman semuanya, termasuk dan terutama sebenarnya kepada rekan-rekan media ya, bahwa apa yang kita lakukan siang ini dengan berkumpul bersama antara Puskapol UI dengan teman-teman di berbagai daerah adalah upaya serius dari masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terhadap proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Karena kita tahu sekarang ini KPU sedang melakukan proses seleksi sebelumnya di tingkat provinsi, kemudian sekarang ke tingkat kabupaten kota. Bawaslu pun juga akan menyelenggarakan kembali proses seleksi. Nah, upaya ini juga menjadi ikhtiar kita untuk mendorong demokrasi elektoral yang lebih baik yang dimulai dari hulunya, yaitu lembaga penyelenggara pemilu. Karena lembaga penyelenggara pemilu adalah jantung pembuatan keputusan politik yang melakukan seleksi kepemimpinan di tingkat nasional maupun juga di tingkat daerah
Itu. Dan ini menjadi penting ketika kita memastikan proses di hulunya baik, proses di hulunya berjalan dengan demokratis, dengan transparan, dan juga berkeadilan gender, maka kita bisa berharap pemilu yang akan datang akan terwujud menjadi pemilu yang baik, pemilu yang demokratis, dan juga pemilu yang inklusif. Kami juga berharap teman-teman media, ya, karena media ini merupakan pilar kelima demokrasi, juga bisa membantu, ya, menyuarakan agar isu seleksi penyelenggara pemilu yang berkeadilan gender akan terus mewarnai diskursus publik. Nah, Bapak Ibu semuanya, Puskapol UI selama ini adalah lembaga kajian kampus yang memang menaruh perhatian serius kepada keterwakilan politik perempuan. Bukan hanya di lembaga legislatif, di partai politik, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu. Sejak proses seleksi di awal, ya, di tingkat pusat gitu ya, kami memang memiliki catatan yang serius berkaitan dengan persoalan komitmen, ya, komitmen para penyeleksi untuk memenuhi amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Dan catatan kami juga memperlihatkan bahwa dari periode ke periode seleksi, baik itu di KPU maupun juga di Bawaslu, kemudian juga di tingkat provinsi maupun juga di tingkat kabupaten kota, selalu ada catatan di mana pemenuhan afirmasi keterwakilan perempuan berada dalam kondisi yang masih mengkhawatirkan, gitu ya. Sehingga cita-cita kita untuk memenuhi 30% ya, minimal angka 30% di lembaga penyelenggara pemilu itu masih belum terpenuhi sampai sekarang. Di tingkat kabupaten kota saja misalnya kita bisa melihat dari data yang sekarang ya, hasil tes tertulis dan juga psikologi ya, hasil pemantauan yang dilakukan oleh Puskapol UI dan juga teman-teman organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah, ini masih sangat sedikit gitu ya daerah yang memiliki 30% keterwakilan perempuan baik di tim selnya maupun juga di keterpilihan di setiap tahapan seleksi gitu ya. Bahkan ada daerah yang tidak punya tim sel perempuan sama sekali, misalnya di Provinsi Papua gitu ya. Kemudian juga di dalam proses seleksi kita bisa melihat bahwa beberapa daerah misalnya angka keterwakilan perempuan yang lolos di tahapan tes tertulis dan psikologi itu masih sangat rendah, di bawah 10%. Ada sekitar 12 kabupaten kota gitu ya. Nah, ini kondisinya sangat rawan. Nah, itu sebabnya dengan kondisi keterwakilan yang masih sangat rendah, ada persoalan gitu ya, di mana proses seleksi juga disinyalir diintervensi gitu ya, atau dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari partai politik atau dari kelompok-kelompok masyarakat gitu ya. Menjadi penting buat kita untuk terus-menerus mengingatkan kepada tim sel dan juga kepada KPU RI sebagai penentu akhir nantinya gitu ya, bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar lip service, keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar anjuran dari undang-undang, tetapi dia adalah amanat yang harus dipatuhi, dan ketika tim sel maupun KPU RI gagal mematuhi ketentuan berkaitan dengan afirmasi 30%, maka sejatinya sebenarnya adalah mereka telah melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Nah, mudah-mudahan nanti juga dari teman-teman lain bisa melengkapi catatan-catatan tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Huria atas pengantarnya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi pembacaan rilis dan juga pemaparan ya dari masing-masing narasumber, kita akan adakan sesi foto bersama dulu karena mumpung masih ada di dalam room Zoom. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan kameranya. Nanti saya akan pandu untuk pengambilan foto. Baik, silakan. Sudah? Oke. Dalam hitungan ketiga saya akan ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya.
berkenan selanjutnya adalah Mbak Delia untuk bisa membacakan rilis bersama ya atau sikap bersama terkait dengan mengawal rekrutmen seleksi KPU Kabupaten Kota. Silakan Mbak Delia. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan media yang telah menyempatkan hadir gitu ya pada agenda siang hari ini. Saya izin untuk membacakan gitu ya rilis media yang diinisiasi oleh beberapa lembaga gitu, Puskapol UI, lalu juga tadi disampaikan oleh Mas Ihsan sebelumnya ya, ada LIPI Gorontalo, Sri Kandi, TP Sriwijaya, Ambin Demokrasi Kalimantan Selatan, Fik Ornop Sulsel, Yasmib Sulawesi, Gerakan Perempuan Sulawesi Utara, Rumpun Perempuan Sultra, Alpen Sutra, YPMP Sulsel, dan Koalisi Perempuan Indonesia Provinsi Bengkulu. Untuk selanjutnya nanti konteks lokal akan disampaikan oleh rekan-rekan di daerah begitu. Oke. Ya. Mengawal rekrutmen seleksi KPU Kabupaten Kota yang berintegritas dan afirmatif. Proses seleksi di tingkat KPU Kabupaten Kota yang saat ini sedang berlangsung, Bapak Ibu, di 118 Kabupaten Kota perlu menjadi perhatian kita semua, perhatian bersama. Sejauh ini tahapan terakhir yang telah dilewati oleh peserta adalah tes tertulis dan psikotes. Peserta akan menghadapi tes wawancara dan tes kesehatan oleh tim seleksi di masing-masing wilayah seleksi. Dari hasil tes wawancara dan tes kesehatan yang akan berlangsung, tim seleksi akan menetapkan 2 kali jumlah nama yang dibutuhkan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kota. Dan nama-nama tersebut akan disampaikan kepada KPU RI untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU RI. Dalam penetapan kelulusan calon anggota KPU Kabupaten Kota oleh tim seleksi, PKPU nomor 4 tahun 2023 mengamanatkan agar tim seleksi memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ini adalah pasal afirmasi yang masih berlaku gitu ya, dan masih ditetapkan untuk konteks pemilu 2024 yang diatur lewat PKPU 4 tahun 2023. Karena itu, ini perlu menjadi acuan dan pedoman bagi tim seleksi dalam bekerja sebagai perpanjangan tangan KPU RI dalam proses seleksi. Tim seleksi harus bekerja dalam koridor regulasi yang telah diatur, yakni dalam Undang-Undang 7 2017 dan PKPU 4 2023, termasuk soal ketentuan afirmatif yang telah diatur dalam regulasi tersebut. Karena ada acuan tadi gitu ya Bapak Ibu, maka penting kita untuk menekankan tim seleksi memenuhi amanat dari Undang-Undang dan juga PKPU 4 tahun 2023. Nah, berdasarkan hasil pemantauan kami pada beberapa tahapan seleksi, justru kondisi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kota jumlahnya cukup mengkhawatirkan. Kondisi keterwakilan perempuan di beberapa daerah ini perlu menjadi perhatian serius kita bersama. Pada tahapan administrasi misalnya gitu, dari total 4.760 pendaftar seleksi, jumlah pendaftar perempuan yang lolos seleksi administrasi hanya sebanyak 780 orang, atau setara dengan 16,4%. Sementara pendaftar laki-laki yang lolos tahapan seleksi sebanyak 3.980 orang, atau setara dengan 83,6%. Karena pada tahapan awalnya juga minim gitu ya, hanya 16,4% keterwakilan perempuan, maka kita bisa bayangkan untuk tahapan selanjutnya. Nah, pada tahapan tes tertulis dan psikotes, kondisi keterwakilan perempuan pada tahapan ini juga tidak jauh berbeda dengan tahapan sebelumnya. Dari 118 kabupaten kota yang tersebar di 15 provinsi, hanya sebanyak 381 orang atau 17% peserta perempuan yang dinyatakan lolos. Sedangkan 1.861 atau 83% merupakan peserta laki-laki dari total 2.242 peserta yang dinyatakan lolos administrasi. Secara rinci, hanya 8 kabupaten atau kota yang memiliki keterwakilan perempuan di atas 30%, yakni Kabupaten Solok Selatan, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Maros, Kabupaten Minahasa,
Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, Kota Administrasi Jakarta Timur. Di 46 kabupaten kota, jumlah keterwakilan perempuan mencapai 20% sampai 30%, dan sisanya terdapat 52 kabupaten kota dengan keterwakilan perempuan hanya di rentang 10% hingga 20%. Ini kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah terdapat 12 kabupaten kota yang sangat rawan karena keterwakilan perempuan yang lolos di tahap tes tertulis dan psikologi itu di bawah 10%. Bahkan dari jumlah tersebut gitu ya, terdapat 9 kabupaten kota yang keterwakilan perempuannya paling rendah, yaitu 5%. Dan daerah tersebut adalah Kabupaten Mentawai, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kota Kendari. Dalam mengawal proses rekrutmen yang berintegritas dan afirmatif dalam rangka menjaga kualitas kepercayaan publik terhadap pemilu, kami menyampaikan beberapa dorongan sebagai berikut. Pertama, tim seleksi perlu memastikan proses seleksi yang dilakukan berjalan secara berintegritas dan inklusif, memperhatikan keadilan dan keberimbangan gender, karena ini merupakan amanat tadi ya. Yang kedua, tim seleksi perlu bekerja dalam kerangka Undang-Undang 7/2017 dan PKPU 4/2023 yang salah satunya mengatur bahwa penetapan anggota KPU provinsi oleh tim seleksi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Poin dorongan kami yang ketiga, tim seleksi perlu memperhatikan kabupaten kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan pada periode sebelumnya. Selain sebagai upaya memperbaiki kondisi representasi di lembaga penyelenggara pemilu, hal ini menunjukkan komitmen dan pencapaian tim seleksi dalam proses seleksi. Dorongan kami yang keempat, tim seleksi perlu merancang strategi afirmasi pada tahapan tes kesehatan dan tes wawancara yang akan berlangsung dan sedang berlangsung sekarang di beberapa daerah. Ini misalnya bisa dilakukan dengan melakukan pemeringkatan terpilah laki-laki dan perempuan, serta afirmasi kelompok marginal seperti perempuan disabilitas atau perempuan masyarakat adat. Dan terakhir, ini untuk KPU RI, kami mendorong KPU RI untuk mengingatkan dan mendorong tim seleksi KPU Kabupaten Kota akan pentingnya keterwakilan perempuan di dalam setiap tahapan seleksi, serta menghadirkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada sejumlah nama yang akan diserahkan kepada KPU RI. Kenapa ini menjadi penting? Karena KPU RI sendiri yang membuat regulasi afirmasi gitu ya, mendorong tim seleksi untuk bisa memenuhi dan memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Oleh karena itu, KPU RI bertanggung jawab untuk bisa memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Demikian rilis ini dibacakan. Semoga menjadi perhatian dan dorongan kita bersama, serta menjadi ikhtiar kita bersama untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, khususnya di kabupaten kota. Kami juga mengapresiasi kepada tim seleksi yang berupaya untuk memenuhi ketentuan afirmatif, bekerja dengan baik sebagai perpanjangan tangan KPU RI dengan memenuhi ketentuan-ketentuan afirmatif sesuai dengan Undang-Undang 7/2017 dan juga PKPU 4 tahun 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Ihsan. Setelah ini mungkin kita bisa elaborasi bagaimana pemantauan di daerah masing-masing serta tantangannya seperti apa di daerah masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ihsan. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Mbak Delia atas pembacaan rilis terkait dengan seleksi KPU Kabupaten Kota yang berintegritas dan afirmatif. Tadi Mbak Delia sampaikan ada 5 poin penekanan begitu ya, yang menyasar kepada tim seleksi dan juga KPU RI untuk pentingnya keterwakilan perempuan 30% begitu ya, dan juga mengingatkan kepada pentingnya aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU. Terima kasih Mbak Delia atas pembacaan rilisnya. Kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya. Selanjutnya akan ada narasumber dari masing-masing daerah yang akan menceritakan bagaimana catatan temuan begitu ya dan dorongan
terhadap proses seleksi KPU Kabupaten Kota yang telah berjalan, khususnya untuk mendorong keterwakilan perempuan minimal 30%. Pertama, saya akan mengundang ada Mas Kevin Sairullah dari LIPI Gorontalo. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, siang Mas Isan. Ya, Mas Kevin, alokasi waktunya sama 3-5 menit, waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih kawan-kawan semua, Mas Ihsan dan para narasumber, kawan-kawan media, dan organisasi para NGO yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Kevin Sairullah dari perwakilan LIPI Gorontalo. Ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Yang beberapa hari yang lalu memang sudah kami catat, yang kemudian kita akan sampaikan di rilis konferensi pers pada hari ini. Saya ingin memulainya dari keterwakilan perempuan. Minimal 30% telah menjadi syarat penting untuk diterapkan di semua level strategis untuk menjawab berbagai problem ketimpangan dan keadilan berbasis gender yang selama ini terjadi. Kami dari LIPI dan beberapa organisasi lainnya ataupun yang tergabung di koalisi hari ini itu terus berupaya untuk mendorong demokrasi yang substansif untuk keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Tidak hanya di tingkatan nasional, kami juga aktif di tingkatan regional untuk terus mendorong keterwakilan perempuan, sebab keterwakilan perempuan ini dijamin dalam konstitusi, sejumlah peraturan dan perundang-undangan, sehingganya salah satu amanah undang-undang dalam pemilu kita itu jelas menyebutkan bahwa proses rekrutmen khususnya dalam penyelenggaraan pemilu ini itu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Nah, jika kita lihat affirmative action ini atau memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% itu memiliki latar belakang yang didasari oleh kondisi sosial yang diskriminatif. Nah, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat saat ini telah dilakukannya perlu kita perhatikan, sehingga kalaupun ini tidak tercapai, otomatis kita juga sama posisinya, yaitu mendiskriminasi perempuan yang nantinya tidak mencapai angka 30%. Saat ini perlu kami sampaikan bahwa proses rekrutmen seleksi KPU Kabupaten Kota itu sudah pada tahapan, kalau kemarin itu telah diikuti ialah seleksi tertulis dan psikotes. Beberapa hasil temuan dan laporan yang kami dapatkan itu adalah kondisi keterwakilan perempuan itu sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kota itu masih jauh dari angka 30%. Tentunya ini sangat disayangkan. Kami coba merangkum beberapa proses hasil seleksi diawali dari hasil penelitian administrasi pada tanggal 25 Maret 2023 itu ada sebanyak 142 orang yang dinyatakan lolos penelitian administrasi di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, dari 142 peserta itu perempuan hanya berjumlah 28 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 114 orang. Angka ini tentunya sangat besar dibanding angka perempuan yang hanya berjumlah 28 orang. Kemudian 28 orang ini kembali bertarung pada proses seleksi tertulis dan psikotes. Pada tanggal 7 April 2023, tim sel menetapkan hasil proses seleksi tersebut yang awal jumlah keseluruhan 142 itu berkurang menjadi 74 orang dari setiap kabupaten kota. 74 orang jumlah perempuan yang awalnya berjumlah 28 orang ini mengerucut menjadi 15 orang. Sedangkan hasil dari jumlah laki-laki yang lolos berjumlah 59 orang itu, sedangkan laki-laki maksud saya berjumlah 59 orang. Artinya jika kita lihat kawan-kawan semua, perempuan yang awalnya berjumlah 28 berkurang menjadi 15 ini ada sekitar 13 orang yang dinyatakan tidak lulus dan gugur pada saat proses tes tertulis dan psikotes. Ini belum akumulasi hasil tes kesehatan dan wawancara yang nanti akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, nanti kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa. Nah, dengan terus berkurang dari keterwakilan perempuan ini, kami dari LIPI itu mempetakan kembali jumlah di setiap kabupaten. Ini juga perlu kami laporkan, jumlah setiap kabupaten yang kami dapatkan itu hanya berkisar 3-4 orang setiap kabupaten. Katakan saja Kabupaten Bolango, jumlah keseluruhan 20 orang, itu perempuan hanya berjumlah 4 orang. Angka ini sedikit lebih banyak dibanding Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo itu 20 orang, perempuan hanya berjumlah 3 orang. Untuk Kabupaten Bualemo, total 20 orang, perempuan itu hanya sebanyak 4 orang.
Kemudian Kabupaten Pahuato dari total 14 orang, perwakilan perempuan itu hanya 4 orang. Nah, sehingga kami menaruh rasa kekhawatiran yang cukup besar untuk keterwakilan perempuan dari jumlah 15 orang ini yang akan bertarung, maka kami menilai keterwakilan perempuan akan berkurang mencapai angka di bawah 15 orang, bahkan di bawah 10 orang saat memasuki tahapan pengumuman tes kesehatan dan wawancara. Dengan jumlah dominan laki-laki yang awal memang lebih banyak, maka potensi dominasi ini akan mempengaruhi angka capaian minimal 30%. Maka dengan ini, jaminan keterwakilan perempuan 30% kecil kemungkinan tercapai, khususnya ada di Gorontalo, dan bahkan kami dari LIPI menilai bisa jadi akan ada kabupaten yang tidak memiliki keterwakilan perempuannya. Ada beberapa faktor terakhir dari kami. Yang pertama itu, komitmen yang dibangun KPU bersama Timsel ini masih belum terlihat. Komitmen ini sudah harus dibangun sebenarnya sejak pembentukan Timsel. Nah, kemudian kebijakan juga yang bersifat afirmatif ini bisa kita katakan masih lemah. Kebijakan afirmatif untuk keterwakilan perempuan itu hanya pada tahapan akhir. Jadi akumulasi terakhir itu nanti ditentukan apakah 30% mencapai angka 30% atau tidak. Padahal kami menginginkan untuk setiap proses tahapan itu harus memperhatikan keterwakilan perempuan mulai dari tahapan seleksi administrasi sampai seleksi-seleksi berikutnya. Kemudian juga kami perlu menyampaikan, ini di Gorontalo agak unik untuk timselnya. Karena kenapa? Dari semua timsel ini yang ada di Gorontalo itu tidak mewakili perspektif gender. Tidak mewakili perspektif gender sehingga berpengaruh pada kondisi sosiologisnya perempuan. Karena tidak ada yang bisa membangun komunikasi sesama gender untuk mengawal kepentingan perempuan. Sehingga melalui konferensi pers pada hari ini, kami berharap kepada Timsel maupun KPU Kabupaten Kota yang ada di daerah masing-masing maupun yang khususnya ada di Gorontalo, untuk nama-nama perempuan yang sudah lolos pada tahapan akhir ini untuk terus diperhatikan dan dikawal. Paling tidak, setiap kabupaten kota memiliki keterwakilan perempuan. Terakhir, faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor akomodasi politik perempuan yang masih belum terbangun dengan baik dibanding dengan laki-laki yang secara terstruktur dan sistematis terbangun dekat baik. Anggapan pengaruh perempuan yang dipandang lemah dengan sengajanya memang menyudutkan posisi perempuan saat melakukan proses seleksi, padahal hanya dengan cara menjamin keterwakilan perempuan di penyelenggaraan pemilu bisa memfasilitasi akomodasi politik perempuan lainnya yang terlibat di penyelenggara. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa adanya keterwakilan perempuan di semua level strategis akan menghindari posisi negara dari defisit demokrasi. Angka 30% sebagai kriteria emas penting untuk dipenuhi. Dengan demikian hadirnya perempuan di semua institusi negara, salah satunya di KPU, akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender. Ya, saya pikir cukup Mas Ihsan. Untuk beberapa poin penting awal ini bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Ihsan. Baik, terima kasih Mas Kevin atas catatan terkait dengan proses seleksi tadi secara khusus di Gorontalo. Saya akan ke narasumber selanjutnya, ada Ibu Nyimas Aliyah dari Sri Kandi TP Sriwijaya. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik semua. Saya mengapresiasi sekali ya pertemuan sore ini, terutama kaum laki-laki ya, yang mau meluangkan waktunya untuk kita membahas persoalan gender ini. Karena ini termasuk langka ya, apalagi di daerah saya yang mau bicara hal seperti ini itu sangat-sangat langka. Jadi kami sangat mengapresiasi kaum laki-laki, apalagi Mas Ihsan, Mas Kevin yang masih muda ya, memperjuangkan persoalan gender. Kenapa ada persoalan ya? Ada persoalan. Nah ini juga yang kadang mereka tidak paham. Mereka cuma menganggap gender melulu nih. Ini pasti ngomong gender gitu. Ya kenapa perempuan harus diperjuangkan di politik ya? Karena berangkat dari data kali ya, data terpilah. Perempuan memang sebagian orang masih menganggap bahwa perempuan itu udah hebat, sekarang udah maju, ngapain lagi kita harus dorong-dorong, ngapain lagi, perempuan itu udah hebat sekarang, profesor udah banyak. Tapi berangkat dari data terpilah tadi ya, bahwa
di bidang ekonomi, di bidang-bidang lain itu masih gap ya antara laki dan perempuan. Mungkin bidang pendidikan udah oke, tapi ketika masuk lapangan kerja itu persoalannya masih gapnya masih besar. Nah mungkin yang kadang ini kita juga harus angkat ya, supaya paham kenapa 30% ini kita perjuangkan. Saya perkenalkan, saya sebagai Ketua Umum Sri Kandi, TP itu adalah Tenaga Pembangunan Sriwijaya ya, dulu namanya Tentara Pelajar karena sudah meninggal para tentara pelajar maka diganti Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Karena Sri Kandi ini banyak sekali ya, makanya kami Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga kesempatan yang diberikan pada hari ini. Paling tidak kami menambah ya beberapa data atau informasi untuk kelengkapan dari Puskapol UI. Puskapol UI dalam hal ini saya pikir sudah kerja keras ya dalam minggu ini, juga membuat drive dan lain-lain, sehingga kita merasa ada yang mensupport. Dan sayangnya baru Puskapol UI ya yang atau ada yang lain saya tidak terinfo. Nah, yang pertama saya menambahkan data tentang Provinsi Bengkulu, bahwa tadi sudah disampaikan ada Bengkulu Tengah ya, tapi itu bukan hanya Bengkulu Tengah ya, seperti disampaikan oleh Bu Huria tadi. Itu kabupaten kota di Provinsi Bengkulu memang paling tinggi 25% hanya satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kepahyang. 25%. Yang lain itu 10%, kayak Rejang Lebong, Benteng, Seluma 15%. Kemudian Kabupaten Lebong itu 20%. Tapi di sini persoalan data terpilah tadi. Dari hasil seleksi pengumuman itu tidak muncul jenis kelamin. Perempuan laki tidak ditulis. Saya dalam mengamati data itu saya juga ragu apakah ini perempuan atau laki-laki, hanya melihat dari nama. Misalnya namanya itu Herlia Malik. Nah, saya bingung apakah ini perempuan atau laki. Kemudian ada Endang Surya Bakti. Apakah itu laki atau perempuan? Dan juga Yur Martin. Banyak nama-nama yang seperti nama perempuan, tapi itu belum tentu perempuan. Karena di kolom tidak ditulis laki perempuan, hanya daftar peserta. Nah, ini masukan juga ya untuk Puskapol UI. Beda waktu pertama lulus administrasi itu ada ditulis perempuan laki sebelum nomor peserta. Tapi setelah pengumuman hasil seleksi 20 besar itu tidak lagi. Jadi kita tidak tampak itu perempuan atau laki-laki. Karena satu provinsi itu kan kita tidak paham semua orang-orangnya. Dan juga untuk kita bertanya ke Timsel, itu mereka juga sangat sibuk. Belum bisa melayani. Beberapa kali saya WA, telepon untuk saya menanyakan. Saya bilang saya akan menyampaikan di forum ini Puskapol UI. Mohon info-info yang penting untuk ditambah. Tapi saya belum dapat. Saya mencari sendiri melalui Google ya. Nah, saya sampaikan bahwa untuk Provinsi Bengkulu itu kemarin hasil seleksi 10 besar tidak ada perempuan. Waktu masuk 20 besar itu ada 3 perempuan. Ya, ini untuk tingkat provinsi. Kemudian data yang perlu juga bahwa daftar pemilih untuk Provinsi Bengkulu itu hampir seimbang. Jumlah laki dan perempuan 757.000 laki-laki, 742.000 sekian perempuan. Sebetulnya dari daftar calon pemilih sementara ini udah kelihatan laki perempuan itu seimbang. Makanya kita harapkan juga dari proses hulunya ini juga ada keseimbangan ya yang kita harapkan tadi, keterwakilan. Satu hal lagi masukan untuk Puskapol ya, bahwa selain tadi lemahnya affirmative action seperti yang disampaikan Mas Kevin ya, saya melihat bahwa Timsel itu juga masih bingung dalam
menjabarkan kuota. Mungkin di sini belum ada petunjuk teknis atau pedoman. Karena saya sampaikan beberapa kali, kalau ada 7 perempuan, perempuannya aja yang di-ranking, jangan di-ranking dengan semua peserta. Nah, di sini kita lihat bahwa tim sel itu meranking semua peserta, entah itu laki, entah itu perempuan. Ya, kalau kita bicara afirmatif, saya bilang kita harus punya tidak bisa kita samakan gitu. Nah, mereka tuh mau mana petunjuknya tuh mana gitu, yang seperti itu. Jadi di tim sel yang saya tahu juga, tim sel itu memang ada 1 perempuan ya, di tingkat provinsi maupun kabupaten ada 1 perempuan. Tapi setelah saya tanya, SDM-nya memang untuk pemahaman persoalan gender belum gitu ya. Karena itu dari akademisi misalnya akademisi yang mereka mungkin belum bergulat dengan persoalan-persoalan gender. Jadi artinya komitmen untuk memperjuangkan itu juga kita masih ragu ya, masih meragukan. Misalnya beda ketika di kampus atau universitas itu ada apa itu yang namanya PSW ya, Pusat Studi Gender misalnya ya, tapi mereka bukan dari sana itu. Jadi masukan-masukan saya, pertama data terpilah itu penting sekali, sehingga dari data itu mereka langsung bisa melihat, oh ini kok perempuannya cuma 1 atau 2. Dengan tidak dipilah, itu menunjukkan bahwa perhatian terhadap jenis kelamin itu masih belum maksimal gitu ya. Kemudian dari seleksi Provinsi Bengkulu dari 405 orang peserta, itu yang masuk 20 besar adalah 160 orang. 160 orang ini tidak dibedakan laki berapa, perempuan berapa. Mungkin sementara itu masukan saya untuk Puskapol UI. Mohon maaf kalau belum lengkap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyimas. Mungkin tadi maksudnya masukan dan catatan untuk tim seleksi begitu ya. Karena nanti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nyimas sebagian besar sebetulnya ranah dan kewenangan dari tim seleksi KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota begitu ya. Jadi catatan-catatan tadi memang sebetulnya diarahkan untuk tim seleksi KPU provinsi dan juga tim seleksi KPU kabupaten kota. Tadi salah satunya adalah bagaimana tim seleksi harus menampilkan begitu ya jenis kelamin dari peserta yang lolos di dalam pengumuman di setiap tahapan. Karena itu kalau kita lihat tidak dicantumkan di beberapa daerah begitu. Terima kasih Bu Nyimas atas catatan. Maaf Mas Ihsan, satu lagi saya lupa. Ketika saya tanya Ketua KPU, mereka seakan lepas tangan, mereka bilang gini, oh itu semua diserahkan ke tim sel. Jadi kita hanya membantu persiapan-persiapan. Jadi sepertinya tidak ada intervensi atau arahan terkait kota, itu tidak ada. Itu yang saya pahami. Karena saya telepon beliau juga bicara soal ini, dia angkat tangan gitu. Ya, baik. Terima kasih. Dan ya sebetulnya Bu Nyimas juga sudah mengingatkan ya, termasuk ke Ketua KPU-nya. Dan ini perlu menjadi perhatian dari tim seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Terima kasih Bu Nyimas. Kita akan ke narasumber selanjutnya. Ada Pak Nurholis Majid dari Ambin Demokrasi Kalimantan Selatan. Selamat siang Pak Nurholis. Selamat siang Mas Ihsan. Terima kasih. Pak Nurholis, ya silakan waktu dan kesempatannya sama. Ya saya sedikit aja ya, karena sudah sangat banyak disampaikan oleh Kevin dan Ibu Nyimas tadi. Jadi sederhananya, kalau hidup ini ingin seimbang, kalau hidup ini ingin sehat, maka mesti seimbang. Sederhananya begitu. Dan demokrasi juga kan seperti itu. Ruang publik itu kalau ingin sehat, maka keseimbangan antara laki dan perempuan itu
harus menjadi perhatian. Nah, kami melihat bahwa dalam soal ini di Kalimantan Selatan misalnya sebagaimana data yang disampaikan tadi, dari 13 kabupaten kota hanya 1 kabupaten yang mencapai 30% perempuan, yaitu Tanah Laut. 12 kabupaten lainnya itu tidak mencapai, bahkan antara 10 sampai 20% saja keterwakilan perempuannya. Kami sudah tanyakan kepada Timsel, kata Timsel, ruang kami itu dibatasi oleh tes psikologi dan kesehatan yang sudah menyatakan TMS kepada calon-calon perempuan. Jadi tidak ada kewenangan bagi Timsel ketika tim psikologi dan kesehatan itu sudah menyatakan TMS. Mereka berkilah seperti itu, tetapi tidak ada pemilahan dalam soal seleksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kami ingin mendorong ya bahwa perempuan itu jangan ditarung dengan laki-laki. Jadi sudah ada plotnya. Kalau perempuan diplot 2 orang dari 5 orang, maka perempuan bersaingnya dengan perempuan saja, tidak dengan laki-laki. Nah, sepertinya sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, ke arah itu belum ada. Nah, yang muncul, kesannya yang muncul justru berdasarkan patron atau genealogi organisasi sebagai bagian dari politik identitas. Dia ini dari organisasi mana, siapa patronnya, apa segala macam. Tidak ingat apakah ada keterwakilan perempuan atau tidak. Nah, saya khawatir itu akan menguat ketika Timsel itu nanti ya dihadapkan atau ditekan pada tuntutan patron genealogi organisasi tadi. Dia hanya merekomendasikan atas genealogi organisasi dia. Maka keterwakilan perempuan itu akan semakin berkurang. Saya kira begitu, Mas Ihsan. Terima kasih. Ya, betul. Patron itu betul, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nurholis. Ini terkait penekanan khusus ya tadi di Kalimantan Selatan dan bagaimana patronase terkait dengan identitas politik dari tim seleksi yang juga mungkin itu akan berkaitan dengan peserta. Terima kasih. Kita akan ke narasumber selanjutnya. Ini ada Bu Samsang Samsyir dari Fik Ornob Sulawesi Selatan. Selamat siang Bu Samsang. Selamat siang Mas Ihsan. Baik, waktu dan tempat alokasi waktunya sama, silakan Bu Samsang. Terima kasih Mas Ihsan dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya kami ada koalisi organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan pengawalan kepemiluan. Dan salah satunya tentu yang tidak kita lewatkan adalah bagaimana afirmasi penyelenggara ini bisa tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan. Di kesempatan ini juga ada 2 anggota koalisi yang bergabung juga, yakni dari YPMP Sulsel dan juga Yasmit Sulsel. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berbagai data soal proses seleksi di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya ada 11 kabupaten dan untuk 2 wilayah tim seleksi dan satunya sementara dalam proses masih tes tertulis untuk 2 kabupaten di wilayah Sulsel 3. Nanti untuk lainnya apa upaya yang sudah dilakukan dan juga tantangannya 2 lembaga anggota yang hadir pada kesempatan ini akan menyampaikan. Nah, yang pertama terkait dengan kondisi real yang ada di Sulsel, ada di tahapan seleksi administrasi ada 622 pendaftar dan jumlah perempuan 105 atau 16,88% untuk 13 kabupaten kota. Lalu pada tahap seleksi berikutnya di tes tertulis dan tes psikologi, baru 11 kabupaten kota
kalau kita akumulasi totalnya ada 220 dan ada 44 perempuan dari 220 yang lolos sampai pada tes tertulis ini. Atau kalau kita persenkan itu ada 20%. Meskipun kita lihat meningkat dari 16, sekian persen tadi ke tahapan berikutnya ada 20%, tetapi ini tetap tidak mencapai 30%. Seperti yang kita harapkan tentunya. Nah, kalau kita lihat di beberapa kabupaten kota ini cukup bervariasi. Tadi disebutkan di rilis, ada yang mencapai 30%, satu-satunya kabupaten di Sulsel yakni Maros itu mencapai 30% di tahap tes tertulis. Tetapi yang ada juga yang paling rendah yakni Kabupaten Bone itu totalnya 10% saja perempuan atau 2 dari 20 pendaftar yang lolos di seleksi ini. Nah, apa pembacaan kita teman-teman sekalian bahwa ini masih sangat jauh tentu dari yang kita harapkan dan sudah sangat banyak upaya yang kita lakukan kalau di Sulsel untuk bagaimana afirmasi ini bisa mencapai seperti audiensi, kemudian kita menyuarakan di media dan lain-lain. Kita melakukan pengawalan. Banyak tantangan, tapi tentu yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa sepakat dengan kawan-kawan yang disampaikan tadi bahwa salah satunya yang paling penting adalah kita tidak melihat ada komitmen dari KPU RI kemudian yang diturunkan ke Timsel sehingga kecenderungannya Timsel ini masih melihat warna-warna yang disebut tadi Pak Nurhalis ya, melihat dari background organisasi dan sebagainya masih masih perdebatannya masih di seputaran itu, bukan pada kapasitas daripada penyelenggara yang diseleksi tersebut. Timsel saya kira sudah bekerja dengan baik, ada yang bekerja sesuai dengan aturan, memberikan perhatian terhadap afirmasi, tetapi ada juga Timsel yang perlu kita catat bahwa masih banyak Timsel yang bekerja sebagai bukan tim seleksi tetapi tim sukses. Itu yang perlu menjadi catatan kita. Tim sukses dalam artian membawa nama-nama masing-masing atau titipan atau orang yang dia inginkan tanpa melihat kapasitas atau tanpa melihat standar-standar yang seharusnya menjadi persyaratan utama dalam menyeleksi. Saya kira itu dari saya, Mas Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsang atas catatan. Karena tadi sudah disebut oleh Bu Samsang ya bahwa ada koalisi juga yang dibangun di daerah Sulawesi Selatan. Mungkin kita akan ke Bu Rosniati terlebih dahulu ya, mungkin catatannya juga bisa menambah terkait dengan bagaimana rekrutmen di Sulawesi. Bu Rosniati, selamat siang dari Yasmi Sulawesi. Baik, terima kasih banyak Mas Ihsan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi semua yang hadir di ruang Zoom ini. Yang terhormat teman-teman media yang berkesempatan hadir, kemudian teman-teman dari organisasi masyarakat sipil dan para narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang terdahulu, termasuk juga dari yang disampaikan oleh Ibu Samsang. Seperti yang disampaikan bahwa kami di Sulawesi Selatan itu juga ada koalisi organisasi masyarakat sipil yang mengawal pelaksanaan demokrasi supaya lebih substantif dan lebih baik. Nah, pertama, kalau saya, selain tadi yang disampaikan oleh Ibu Samsang tentang kondisi di Sulawesi Selatan, beberapa catatan saya yang pertama terkait dengan komitmen dalam mengimplementasikan regulasi yang sudah ada. Saya rasa puluhan tahun kita sudah berjuang dalam hal ini dan berbagai regulasi sudah mengamanahkan tentang keterwakilan perempuan hingga saat ini. Itu saya mau mengatakan bahwa belum sebaik
yang kita harapkan, belum sebaik sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kemudian di konteks Sulawesi Selatan sendiri, kalau misalnya kita melihat peraturan PKPU yang menjadi dasar dari KPU dalam menentukan tim seleksi, terus terang kami sangat kecewa karena di tim seleksi Sulsel 1 dan Sulsel 2 itu sama sekali tidak ada perempuan. Saya mau mengatakan begini, KPU sendiri kan sudah mengeluarkan juknis terkait dengan rekrutmen tim seleksi penyelenggara KPU. Tetapi faktanya untuk Sulsel sendiri termasuk beberapa daerah ternyata kita tidak menemukan keterwakilan perempuan dalam tim seleksinya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana mungkin misalnya ini bisa berjalan dengan baik kalau dari hulunya sendiri itu sudah bermasalah. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan perspektif dari tim seleksi sendiri. Nah, terus terang kami sangat kecewa, termasuk di Sulawesi Selatan. Kami mendapatkan informasi tentang adanya tim seleksi yang masih mempertanyakan tentang peran domestik salah seorang calon penyelenggara KPU yang berjenis kelamin perempuan, dan mempertanyakan bagaimana nanti tanggung jawab domestiknya ketika yang bersangkutan terpilih. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu muncul, berarti ini perlu dipertanyakan tentang perspektif, pemahaman, dan pengetahuan yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti ini saja bermasalah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterwakilan perempuan seperti yang kita harapkan. Nah, terus terang kemudian berikutnya lagi, sebagaimana tadi yang disampaikan, jika dalam proses tahapan seleksi KPU, seleksi penyelenggara KPU ini itu sudah ada beberapa hal yang bermasalah, kemudian perspektif dari tim seleksinya sendiri juga bermasalah, maka saya mau mengatakan bahwa mungkin harapan kita untuk keterwakilan perempuan tentunya tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tetapi saya rasa bahwa perjuangan ini harus terus didengungkan, terus dikawal untuk memastikan bahwa bagaimana kuantitas dan kualitas keterwakilan perempuan itu tidak mengalami kemunduran. Barangkali demikian Mas Iksan yang saya sampaikan, tetapi sekali lagi bahwa kita sangat berharap bahwa baik dari KPU-nya sendiri maupun tim seleksinya itu tetap konsisten dan komitmen dalam mengawal keterwakilan perempuan, khususnya terkait dengan posisi sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosniati atas catatan tambahan ya bagaimana proses rekrutmen di Sulawesi Selatan. Nah, satu lagi yang juga akan mengelaborasi terkait dengan temuan dan catatan dari proses seleksi di Sulawesi Selatan ada Bu Aflima dari YPMP Sulsel. Silakan Ibu, waktu dan tempat untuk alokasi waktunya sama. Ya, terima kasih Mas Ihsan, juga kawan-kawan lainnya yang telah hadir di ruang Zoom ini. Kami tahu bahwa proses demokrasi ini harus dikawal karena itu penuh atau syarat dengan sesuatu yang sifatnya mungkin ada pada ranah abu-abu yang sulit untuk diterjemahkan secara profesional, meski kadangkala kita melihat tim sel itu semua punya titel akademik yang tinggi. Saya bilang tinggi karena itu profesor doktor ya. Sebutlah misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan, ketika tim sel muncul dengan 3 profesor, itu membuat kami semua menjadi optimis ya bahwa apa yang akan kami suarakan nantinya dan telah kami suarakan karena kebetulan koalisi OMS ini berhadapan dengan situasi di mana kami melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran verifikasi faktual parpol ya pada beberapa anggota KPU yang akan menjadi petahana nantinya, itu bagi kami itu adalah angin segar karena mereka pasti mampu menerjemahkan itu. Namun pada tataran penerjemahan soal affirmative action itu ternyata tidak paham sama sekali soal konsep affirmative action. Yang mereka tahu adalah kesimpulannya 30% kota itu adalah kesimpulan, bukan affirmative action kayak gitu ya. Makanya itu menjadi masukan bagi kita di forum ini bahwasanya profesionalitas tim sel itu sangat dipertanyakan juga. Jadi bukan sekedar KPU RI memberikan pembekalan ya pada mereka,
termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah untuk mengawal affirmative action, tetapi bagaimana mereka membangun langkah-langkah strategis, bagaimana posisi 30% perempuan itu terpenuhi kayak gitu. Nah, langkah inilah yang kita sebut dengan affirmative action yang sama sekali secara konseptual tidak dipahami. Sebutlah tadi ada yang mengusulkan bahwa jangan dibandingkan atau jangan diseleksi laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Itu adalah satu strategi, tapi ada juga strategi lainnya yang bisa dikembangkan. Ketika zero tidak ada sama sekali berdasarkan hasil grading, misalnya itu sudah di grade ya, maka ini grade ini kita lepas kayak gitu ya. Dan kemudian mari kita berpikir bahwa ini adalah komitmen mereka sebagai tim sel yang harus menghadirkan keterwakilan politik perempuan dalam penyelenggara pemilu kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, maka dari itu untuk tataran provinsi kami koalisi OMS menyatakan bahwa mereka tidak profesional sama sekali kayak gitu ya. Kami sudah membuat rilis pada saat itu langkah-langkah yang kami lakukan. Langkah yang kami lakukan juga selain itu adalah bagaimana kita mengkritisi teman-teman yang sudah terlanjur menjadi tim sel pada Sulawesi 1 dan Sulawesi 2, karena ini kan ada 3 ya, dari 11 kabupaten kota itu ada tiga tim sel di Sulawesi 1, Sulsel 2, dan Sulsel 3. Hanya di Sulsel 3 ada tim sel yang perempuan, sementara Sulsel 1 dan Sulsel 2 nggak ada sama sekali. Nah, inilah yang kita dorong, bahwa mereka laki-laki, tapi mereka harus paham soal affirmative action, kayak gitulah. Kami memberi masukan, memberi penekanan, dan memberikan langkah-langkah apa yang mereka bisa tempuh. Dan itu cukup didengar oleh yang mungkin sudah punya perspektif gitu ya, balik lagi yang punya perspektif. Jadi itu. Dan langkah ketiga yang kami lakukan jauh sebelum proses seleksi ini dilakukan, kami membuka yang namanya kelas Women Participation Empower. Jadi kami ada 4 lembaga termasuk YASMIP, Fikornop, YPMP, dan LPRM itu ada 4 lembaga yang membentuk khusus ini supaya memberikan pembekalan bagi perempuan-perempuan potensial yang ingin masuk pada penyelenggara pemilu itu untuk mereka bisa masuk. Dari 216 kalau tidak 60-an pendaftar, kami seleksi berdasarkan tingkat umur. Kemudian masuk dalam sekolah, dan dalam sekolah yang voluntary sifatnya ya, Mbak Huria waktu itu membuka juga ya sekolah itu, dan kemudian di antara mereka banyak yang lolos pada tataran PPK dan Panwascam kayak gitu ya. Nah, kami rasa itu adalah sebuah langkah yang kami bangun untuk mengawal keterwakilan perempuan atau langkah afirmasi yang bisa diterima oleh tim sel di tempatnya masing-masing. Namun kemudian kami tahu bahwa tidak semua bisa lolos pada kembali lagi pada pencalonan di KPU karena background dari siapa yang mendukung mereka atau organisasi pendukung mereka. Saya kira itu tambahan. Terima kasih, kami dari Sulawesi Selatan rasanya sudah lengkap memberikan keterangan dari apa yang kami lakukan, hambatan dan tantangan dalam bekerja dalam kepemiluan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aflina atas tambahan catatan ya terkait dengan khususnya tim seleksi begitu ya. Masih minim keterwakilan perempuan tadi disampaikan hanya ada di Sulawesi Selatan 3, dan ini pentingnya menekankan kepada tim seleksi laki-laki memilih yang memang harus punya perspektif soal keadilan gender. Terima kasih. Kita akan ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Ibu Ruth Ketsya dari Gerakan Perempuan Sulawesi Utara atau GPS. Selamat siang Bu Ruth. Ya, selamat siang, Mas. Ya, silakan Ibu untuk waktu dan kesempatan serta alokasi waktu yang sama. Ya, terima kasih. Saya ingin sampaikan hasil pemantauan kami dari Gerakan Perempuan Sulut terhadap proses seleksi calon KPU tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, saya hanya membacakan saja proses yang sekarang sedang berlangsung. Bahwa kami sudah menerima hasil seleksi khusus dalam jumlah 20 besar. Nah, ada 7 kabupaten kota yang sedang melangsungkan proses seleksi itu oleh tim seleksi tingkat provinsi. Nah, dari 7 kabupaten kota itu
seperti sudah dibacakan oleh Mbak Huria tadi, hanya satu kota, satu kabupaten yang betul-betul memenuhi affirmative action. Nah, kami coba kalkulasi di sini, yakni Kota Tomohon itu 7% atau 7 orang dengan persentase 35%. Dan Minahasa Utara itu 6 orang persentase 30%. Nah, selain itu ada 5 kabupaten kota hanya sampai pada 20% dan 1 kabupaten 15%. Oke, kalau kita melihat angka-angka ini dibandingkan dengan angka-angka lain, hasil seleksi dari Timsel di daerah lain tentu agak membanggakan. Karena di Provinsi Sulawesi Utara itu ada 1 kota dan 1 kabupaten yang bisa mencapai 30%, bahkan yang 35%. Tapi menurut saya ini angka relatif yang masih dikatakan relatif. Belum bisa kita pegang sebagai jaminan final penentuan komisioner KPU di tingkat kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, saya punya kekhawatiran besar ini karena memang angka-angka ini akan berubah dalam proses tahapan berikutnya. Nah, kita masih akan melangkah pada 2 kali lagi tahapan, 1 di tingkat tim seleksi provinsi untuk dapatkan daftar dari 10 calon anggota, dan dari 10 itu kemudian akan diserahkan kepada tim pada KPU RI atau pusat untuk menentukan 5 komisioner KPU tingkat kabupaten kota. Nah, kenapa saya ada kekhawatiran bahkan nanti sampai pada penentuan akhir karena ada pengalaman konkret yang kami alami di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, yakni di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan hasil yang mengecewakan itu yakni komisioner yang sekarang masih menjalankan tugas di periode ini. Kasusnya begini, dari 5 yang akan dilantik ini sudah tiba pada proses pelantikan karena sudah dapat hasil akhir penentuan KPU pusat. Jadi tinggal pada proses pelantikan. Nah, dari 5 orang ini ada 1 teman kita perempuan itu kemudian dianulir. Kenapa dia dianulir? Karena dia ini hanya masalah administratif saja. Dia itu seorang ASN. Tetapi bupati setempat tidak mengeluarkan izin kepada yang bersangkutan untuk dilantik menjadi komisioner KPU di Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, jadi teman itu jadi korban. Tapi yang sangat disayangkan, dia tidak hanya mengalami korban pertama di waktu itu, tapi dia mengalami lagi kedua kali ketika salah satu komisioner meninggal karena COVID. Nah, kan otomatis urutannya dia menjadi urutan ke-6. Itu berarti calon PAW jika ada yang meninggal atau tidak meneruskan jabatannya. Nah, ketika COVID itu otomatis calon nomor 6 itu yang akan menggantikan. Nah, lagi-lagi calon ini dianulir dan tidak diberi izin oleh bupati setempat. Jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian besar dari kita karena tidak hanya fokus pada Timsel saja atau KPU RI saja, tetapi juga lembaga-lembaga terkait yang punya kewenangan untuk turut menentukan komisioner yang dilantik itu, seperti yang kasus terjadi di Minahasa Tenggara. Nah, diharapkan ini tidak akan terjadi lagi untuk proses yang sedang berlangsung ini. Nah, karena itu masukan dari kami Gerakan Perempuan Sulut yang terdiri dari 21 lembaga, organisasi dan komunitas bahkan individu-individu di dalamnya
sepakat untuk mengatakan bahwa pemenuhan affirmative action 30% itu adalah ruang yang tidak perlu diperebutkan lagi, tetapi sudah otomatis menjadi ruang affirmative action 30% perempuan. Jadi itu jangan lagi diperebutkan. Yang diperebutkan adalah 70%, bukan 100%. Tapi 30% itu adalah ruang affirmative action. Karena memang tadi dibilang itu adalah amanat undang-undang. 70% itu silakan kalau ada laki-laki dan ada perempuan juga lain yang tidak masuk dalam 30%, itulah yang diperebutkan dan diproses dalam seleksi untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan itu. Nah, karena itu kami juga meminta dan menuntut agar supaya tim sel itu harus independen, transparan, dan berkeadilan gender. Nah, berkeadilan gender ini walaupun poin terakhir, tapi itu poin yang sangat menentukan apakah tim sel atau KPU itu betul-betul punya komitmen untuk memenuhi affirmative action itu sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang turunannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ruth atas catatan dari hasil pemantauan dari teman-teman Gerakan Perempuan Sulawesi Utara dalam proses seleksi KPU Kabupaten Kota. Kita akan ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Bu Husnawati, Rumpun Perempuan Sultra. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Silakan Bu Husna, waktu dan tempat serta lokasi waktunya yang sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman peserta kolaborasi NGO untuk mendukung demokrasi kita. Harapan kita semua adalah sama. Jadi saya lagi tidak mengulas apa yang sudah disampaikan teman-teman. Jadi memang untuk kondisi Sultra, Sulawesi Tenggara, apa yang disampaikan oleh teman-teman ini sudah juga sebagian besar itu ada terjadi di Sulawesi Tenggara sendiri. Namun sebelumnya itu saya juga menyampaikan bahwa saya memantaunya itu melalui teman-teman media. Jadi karena kami belum membangun satu koalisi di Sultra ini, namun saya sering berkomunikasi dan berdiskusi sama teman-teman media. Yang memang juga teman-teman media ini fokus untuk memantau terkait dengan tahapan-tahapan seleksi di tingkat KPU untuk provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, kalau kita melihat sebenarnya betul apa yang disampaikan teman-teman, untuk tahapan seleksi sebenarnya yang ada di Sultra ini, menurut saya juga sebenarnya sangat miris sekali. Pertama, kalau kita lihat sebenarnya latar belakangnya adalah minimnya perempuan untuk mendaftarkan dirinya. Walaupun itu mereka memiliki kapasitas. Saya kasih contoh, misal gini. Di periode sebelumnya ada beberapa anggota KPU Kabupaten Kota. Namun kemudian ketika mereka sudah selesai untuk mendaftarkan diri di tingkat provinsi, itu mereka selalu pesimis ya, bilang kami sudah punya pengalaman ketika tahapan seleksi di tingkat Kabupaten Kota. Artinya bahwa ini perlu stigma, ini ada stigma yang memang yang tidak bagus dalam proses-proses tahapan-tahapan penyeleksian. Jadi ketika tahapan-tahapan penyeleksian itu memang kita mulai dari atasnya memang. Dari atasnya itu ketika kita menentukan calon tim sel. Calon tim sel ini menurut kami di sini di Sultra ini bahwa tim selnya ini dari zaman kuda sampai zaman sekarang, dari zaman baru sampai sekarang, tim selnya itu tidak berubah. Kalaupun berubah itu paling hanya 1-2 orang dari 5. Nah, tim sel itu terus. Nah, ini kan menurut saya juga perlu komitmen dari KPU RI untuk sebenarnya melihat siapa calon tim sel, karena ini akan berdampak tahapan-tahapan selanjutnya untuk calon anggota KPU di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota. Nah, kenapa kemudian ini perlu saya angkat? Karena ini kita kemarin ada berita di media, ada masalah di sini. Ketika tim sel ini kemudian ketika tim sel ini kemudian sudah masuk beberapa tahapan ya, melalui beberapa tahapan. Jadi tahapannya itu sebelum saya tahapannya itu pertama begini. Kalau saya mengamati bahkan ini pendaftar untuk calon KPU provinsi itu totalnya 68 orang.
ini menurutku ini berkurang sekali jika dibandingkan dengan tahapan calon seleksian di 5 tahun yang lalu, ya. Nah, ini kemudian dari 68 ini cuma 16 perempuan, ya. Dari 16 perempuan ini, mereka yang hari ini ada sebagian masih menjadi anggota KPU di kabupaten kota. Nah, kan itu. Nah, setelah mungkin tahapan administrasinya melalui penelitian administrasinya itu kemudian akhirnya berkurang dari 16 menjadi 11 perempuan. Nah, kemudian tahapan-tahapan selanjutnya sehingga sampailah kita di tahapan tertulis maupun tes psikologis. Itu dari 11 itu sisa 5 perempuan. Nah, ini yang kemudian masuk di 20 besar. Nah, di tahapan ini sebenarnya di tahapan 20 inilah kemudian sekarang masih tahapan apa kalau saya bilang ya, itu akan masuk ke tahapan berikutnya dalam hal ini untuk melakukan tes kesehatan maupun tes kejiwaan yang itu akan dilaksanakan kemarin. Tes kesehatan 16, tes kejiwaan 17, dan nanti tes wawancara itu akan dilakukan tanggal 20 dan 21 Maret. Nah, di dalam 20 besar ini sebenarnya ada pernyataan ketua tim seleksi di Sultra ini dia terbuka ke publik. Dia bertanya untuk semua para calon tim sel yang pertanyaannya seperti gini. Kamu dari organisasi mana? Kamu dari rekomendasi mana? Kan artinya bahwa ini ada keterkaitannya tahapan seleksi, tahapan calon tim sel kemarin yang dilakukan oleh KPU RI. Karena di sini hal ini terjadi, ada orang punya kepentingan. Jadi karena latar belakangi itu yang saya bilang tadi, tim sel ini itu saja gitu kan. Nah, ada yang dari akademisi lah, beberapa orang kan gitu. Nah, sehingga kemudian dari permasalahan ini menurut kami ini memang selalu ada titipan dalam tanda kutip ya. Jadi ada titipan untuk selalu memenangkan, salah satunya adalah parpol. Kemudian ini akan berdampak kepada calon, apakah itu calon legislatif nanti atau calon kepala daerah. Nah, sehingga kemudian kata titipan ini yang kemudian akan bercerundungan kepada bahwa ada organisasi besar di belakang tim sel yang mendorong tim sel ini untuk bekerja tadinya, ya kan seperti itu. Nah, yang kemudian sehingga di sini kalau menurut jadi tahapan ini kemudian akhirnya sekarang ketika ada yang keberatan, tahapan ini keberatan itu calon KPU kemarin yang itu hanya menggugat. Akhirnya dia menggugat. Ini masih tahapan masih tahapan penyelidikan. Akhirnya kemudian proses ini belum tentu dilaksanakan tahapan selanjutnya untuk di tanggal 20 ataupun 21. Jadi yang keberatan ini adalah mereka adalah komisioner. Mereka komisioner KPU provinsi itu ada 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah, ini sekarang masih tahapan untuk melaporkan daripada perilaku dari ketua tim sel ini. Nah, menurut saya sebenarnya bahwa di sini jika kita mau sebenarnya komitmen bersama-sama, satu menurutku saya kita perlu menanyai komitmen daripada KPU RI terkait dengan, saya sepakat tadi teman-teman bahwa kita perlu mendorong KPU RI ini untuk mengeluarkan atau sepertilah sebuah komitmen satu keputusan itu terkait dengan kuota 30%. Karena betul dibilang bahwa kuota 30% itu dalam undang-undang itu adalah disarankan, bukan satu kewajiban. Ya, pemahaman saya seperti itu. Sehingga kalau kita bilang afirmatif, ini juga perlu dibuatkan satu aturannya. Sehingga ketika ketika tim sel melakukan tahapan-tahapan itu, ini harus jelas karena ada keputusan KPU atau satu regulasi yang dikeluarkan KPU atau apa namanya, bahwa ketika ada 5, itu paling minimal 2 perempuan sudah harus menjadi bagian hal yang sangat penting. Karena ini penting. Ini bicara soal perspektif
kita bicara soal bagaimana kemudian keputusan yang dibuat perempuan. Seperti itu ya. Yang kedua kemudian ini hal jadi keputusan ini saya minta tuh kewajiban sebuah seleksi itu pemahaman para tim sel di kabupaten kota kita di Sultra ini. Kalau bilang 30% cukup satu saja, itu kan miris sekali pemahaman yang macam begini. Sehingga memang perlu ada pendidikan soal perspektif bagaimana pentingnya perempuan masuk di dalam struktur pengambilan kebijakan. Nah, seperti itu. Karena ini apa? Saya kasih ulang lagi bahwa di Sultra itu ada 3 zona untuk pemilihan KPU kabupaten kota yang kalau di Sultra itu kan ada 17, tapi ini zonanya hanya 5, yang 2 kabupaten kota itu pas dia berakhir nanti setelah pemilu. Nah, zona-zona ini yang kemudian saya menghitungnya bahwa dari semua tim sel ini, dari 15 kabupaten kota, hanya ada 3 atau 4 perempuan itu yang masuk dalam tahap, yang ikut dalam tim sel. Ini kan miris sekali untuk kita bicara kuota 30%. Kan begitu. Nah, sehingga kemudian saya, ya, itu satu usulan saya. Yang kedua mungkin begini, Mas. Ketika nanti ini sudah terseleksi KPU di kabupaten kota, juga kita perlu melakukan pendidikan atau tahap pendidikan politik untuk para anggota KPU yang akan bekerja. Ini hal yang sangat penting juga, karena walaupun dia perempuan, juga dia masih punya perspektif bicara soal bagaimana kemudian dia melihat tahapan-tahapan keadilan. Ini karena berdampak pada tahapan-tahapan selanjutnya sebenarnya. Jadi sehingga juga kita tidak hanya menentu pada tahapan, kita tidak hanya menyentuh pada tahapan-tahapan seleksinya, tapi ketika itu sudah terseleksi, maka juga kita perlu ada di dalam itu. Ya, untuk bagaimana kemudian membangun kepercayaan diri mereka untuk bekerja. Tuh. Yang saya selanjutnya juga usulkan kemudian ya tahapan selalu tim sel ini yang masalahnya sebenarnya yang penting. Tahapan untuk tim sel itu harus terbuka. Ya, harus terbuka, dibuka di publik. Ini kok ujuk-ujuk kemudian sudah ada tim sel. Ini kan juga kita bingung. Ujuk-ujuknya kita dengar, ternyata sudah terbentuk tim sel di tingkat kabupaten kota. Kapan seleksinya, di mana mendaftarnya, bagaimana mekanismenya, kita tidak tahu. Tiba-tiba muncul SK, langsung turun. Nah, ini kan juga miris buat kita. Kita bicara soal memperbaiki demokrasi, tapi sistem itu kemudian tidak terbangun untuk sebuah keterbukaan informasi bagaimana kemudian tahapan seleksi itu selalu saja kemudian tidak transparan. Kan ini juga menurutku jika ini kita biarkan dia akan menjadi budaya. Sehingga itu tadi saya bilang tim selnya dari periode ke periode pasti itu. Yang selalu diutamakan itu adalah akademisi. Padahal akademisi sendiri itu sebenarnya kalau saya bilang itu cara berpikirnya penjahat. Saya udah ngomong seperti itu ya. Dalam artian bahwa mereka itu punya kepentingan tersendiri. Bukan kenapa kepentingan demokrasi gitu. Kan nah, walaupun juga dia berasal dari itu tadi dibilang sama teman-teman seorang profesor, seorang apalah, tapi kemudian tahapan seleksinya itu kemudian dia menjadi bias untuk menentukan salah satu calon adalah perempuan untuk harus lolos di dalam tahapan-tahapan itu. Nah, ini saya sedang memantau dari kalau untuk di Sultra sendiri ini dari 20 nih, dari 20 calon ini ada 1 orang yang mantan anggota KPU provinsi, ada 2 orang yang sekarang masih menjadi anggota KPU di kabupaten kota. Nah, tapi ada isu sih mereka ini mau digeser. Baik. Jadi ini baik, Bu Husna mungkin ya. Saya perlu sampaikan untuk situasi kondisi di Sultra itu sendiri dalam tahapan seleksi di KPU tingkat provinsi ataupun di tingkat kota kabupaten seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Husna atas catatan terkait dengan proses seleksi di Sulawesi Tenggara begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di kolom chat saya lihat ada beberapa pertanyaan begitu ya, dan juga sebetulnya sebagian besar sudah direspon secara langsung, dan ini juga ada beberapa pernyataan sebetulnya terkait dengan bagaimana keterwakilan perempuan di masing-masing daerah.
Silakan jika ada yang ingin bertanya kepada para narasumber, kita akan buka satu sesi mungkin ya. Silakan. Bisa raise hand mungkin atau di kolom chat. Oke, sepertinya tidak ada ya. Ya, sebelum penutup mungkin narasumber jika masih ada tambahan atau catatan tanggapan kembali atau cukup Ada ya. yang raise hand. Mas Ihsan, ada yang raise hand, Ibu Inola. Oh boleh, ya. Mohon maaf, saya baru lihat. Baik, silakan Bu Inola, pertanyaannya singkat mungkin ke narasumber. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Ihsan. Mungkin saya di sini adalah salah satu perempuan yang gagal, bukan bisa dibilang gagal, kecewa sih dengan hasil timsel. Karena dari 12 orang, hanya 2 orang yang lulus 20 besar. Pertanyaannya begini, pertama, timsel juga tidak ada keterwakilan perempuan, 55 orangnya laki-laki. Jadi apakah lembaga-lembaga perempuan tidak memberikan saran gitu kepada timsel yang kelima laki-laki? Apakah tidak ada punya sedikit pun sense berperspektif gender? Sayang loh, harus banyak yang tidak maju ke tahap selanjutnya. Setidaknya kita hanya berjuang gitu. Tapi hasil ini yang mengecewakan gitu. Apakah dengan ketimsalnya 5 laki-laki tidak ada satupun ibaratnya tuh keterwakilan 30% perempuannya anjlok gitu. Hanya itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Inola mungkin bisa disebutkan dari daerah mana, Bu? Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Oke, baik. Terima kasih, Bu Inola. Mute Mas Ihsan. Ya, silakan. Mohon maaf. Silakan Bapak Ibu narasumber jika ada yang mau merespon pertanyaan Masih dari ada Bu yang Inola. raise hand, masih ada yang raise hand, Mas Ibu Risna. Oh, oke, Sekalian baik. saja. Kita langsung aja ya. Bu Risna, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risna Riantina Toni, saya dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan saya mengikuti kegiatan ini karena memang niatnya di tahun ini mau ikut tes komisioner. Tapi saya juga kemarin sudah beberapa kali mengikuti ad hoc dari PPS, PPK. Kali ini di PPK itu periode kedua. Dan umur saya memang baru ngepas untuk mengikuti tes komisioner. Mungkin saya hanya pengen kira-kira bagaimana kiatnya biar ke depan itu memang diberkati biar sampai bisa menjadi keterwakilan perempuan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Karena dari yang saya tahu bahwa untuk keterwakilan KPU, komisioner KPU di Kabupaten Kupang baru periode ini yang memang perempuan dan itu hanya satu. Dan Halo, Bu Risna. Sepertinya jaringannya ya. Iya, jaringan, Kak. Ya, boleh diulang silakan Bu Risna. Oke, baik. Saya ulang dari pertanyaan awal. Yang kedua saja. Pertanyaan keduanya aja. Ya. Mungkin kiat-kiatnya kira-kira saya bagaimana agar bisa mengikuti tes, karena untuk keterwakilan perempuan saya lihat ternyata banyak kepentingan di dalam mengikuti tes KPU itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Risna. Ini ada satu juga di kolom chat pertanyaan yang menentukan timsel ini kan KPU RI. Masih ada kabupaten kota yang belum mulai seleksi KPU kabupaten kota. Adakah yang bisa dilakukan bersama agar timsel untuk seleksi ke depan bisa dipastikan ada perempuannya dan dipastikan timsel perempuan maupun laki-laki memiliki perspektif dan keadilan gender? Silakan Bapak Ibu narasumber jika ada yang mau merespon ya dari 3 pertanyaan yang telah disampaikan.
Halo, Ya, Bu Mas Iksan. Rosniati. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya merespon di pertanyaan di kolom chat. Saya rasa ini perlu kita mengambil langkah strategis. Jaringan nasional ini saya rasa merupakan sarana yang cukup strategis untuk mengadvokasi KPU RI dalam pembentukan tim seleksi khusus untuk kabupaten kota yang belum terbentuk tim seleksinya. Termasuk juga misalnya kalau memang ada perempuan-perempuan potensial yang dianggap mampu dan memang memiliki kapasitas untuk itu, mungkin melalui jaringan ini bisa kita dorong secara bersama-sama. Begitu mungkin Mas Iksan. Kemudian dari Ibu Risna tadi terkait bagaimana sih caranya, saya rasa salah satu juga contoh yang dilakukan oleh teman-teman tadi yang disampaikan oleh Ibu Alvina, kami dari organisasi masyarakat sipil di Sulsel, di proses sebelum seleksi berlangsung, itu ada upaya untuk penguatan kapasitas bagi perempuan-perempuan yang memang mau maju menjadi calon penyelenggara pemilu. Jadi saya rasa ini bisa dilakukan secara bersama, dan saya rasa juga dari teman-teman secara nasional juga kemarin sudah melakukan beberapa kegiatan serupa, dan itu juga bisa diturunkan di level provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi saya rasa ini memang perlu kita mengambil langkah strategis ya untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Kemudian terkait dengan tidak adanya keterwakilan perempuan di dalam tim seleksi, ini memang juga kita sayangkan karena terus terang KPU sendiri kan sudah mengeluarkan aturan teknis. Nah, harusnya mereka juga punya komitmen untuk memastikan regulasi yang mereka buat sendiri itu dipatuhi, tidak menjadi sesuatu yang dilanggar sendiri seperti itu. Tetapi intinya bahwa kalau misalnya memang dalam tatarannya ternyata tidak ada perempuan, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Alvina, bagaimana kita memastikan juga laki-laki yang jadi tim seleksi tersebut punya pemahaman dan perspektif untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam proses seleksi tersebut. Mungkin demikian. Oh ya, perlu saya informasikan, saya punya pengalaman sebagai tim seleksi Mas Ihsan dan teman-teman semua dari tahun 2010 sampai 2017. Saya tidak maju lagi menjadi tim seleksi ketika prosesnya itu proses rekrutmen. Jadi pernah setelah pasca 2017 itu kan prosesnya rekrutmen, dan saya tidak maju lagi karena prinsip saya bahwa menjadi tim seleksi itu kan bukan mencari kerja. Nah, di dalam pengalaman saya sebagai tim seleksi, memang yang paling penting itu adalah pemahaman dan perspektif kita, dan itu harus clear di antara kita sebagai tim seleksi. Kalau ini tidak clear, maka itu bisa menjadi faktor penghambat ketika proses seleksi itu berjalan, karena terus terang pengalaman yang saya dapatkan dalam perjalanan dari 2010 sampai 2017 tersebut, ini kan kita berhadapan dengan tim seleksi yang lain yang dengan latar belakang yang berbeda. Ada dari perguruan tinggi, ada dari kelompok yang lain, dan ini harus memang dari awal sebelum proses seleksi ini berjalan itu semuanya sudah harus clear. Sehingga dalam proses setiap tahapan nanti itu tidak ada lagi perdebatan, dan kita harus tetap punya komitmen untuk memastikan bahwa afirmasi keterwakilan perempuan itu harus berjalan. Dan ini juga perlu disampaikan bahwa tim seleksi ini tidak bisa hanya melihat bahwa ini sudah ada perempuan satu itu sudah cukup mewakili. Saya rasa tidak demikian. Tadi disampaikan oleh Ibu Nyimas misalnya, itu bukan hanya persoalan 30, tapi bagaimana juga persoalan yang 70% ini. Jadi sekali lagi bukan hanya sebatas bahwa sudah ada satu perempuan itu sudah cukup, tetapi bagaimana perempuan maupun laki-laki yang masuk di dalam proses seleksi itu bisa dipastikan mereka bisa lolos sesuai dengan kapasitas mereka dan diikuti dengan prinsip afirmasi tersebut, supaya keterwakilan perempuan dan proses demokrasi kita yang kita kawal ini bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, Mas Ihsan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rosniati. Di kolom chat juga ada pertanyaan. Saya mau tanya, di Provinsi Sumut apakah sudah ada tim seleksinya? Lalu ada pertanyaan kembali juga, ini dari tadi dari Ibu Wulan, yang sebelumnya dari kolom chat juga itu dari Ibu Katarina. Lalu ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Winda ya. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah setelah 10 besar pemilihan 5 besar akan didelegasikan kepada KPU Provinsi? Karena kalau sifatnya delegasi maka akan kuat sekali unsur-unsur politik kepentingan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu narasumber jika ada yang ingin merespon.
Ihsan, saya ingin merespon sedikit ya dari pertanyaannya Mbak Katarina ya. Boleh, silakan Mbak. Kalau dari refleksi ya pengalaman yang dilakukan oleh Puskapol gitu ya. Ini kan memang upaya untuk memperbaiki keterwakilan perempuan di dalam proses seleksi penyelenggara ini kan upaya yang harus dilakukan dari hulu ke hilir gitu ya. Dari mulai tahapan pendaftaran sampai kemudian di tahapan akhir keterpilihan oleh KPU RI atau Bawaslu RI gitu ya nantinya. Nah, di setiap tahapan ini kan memang ada banyak sekali tantangan. Kalau bicara misalnya dalam hal pendaftaran saja gitu ya, jumlah pendaftar perempuan itu kan memang secara umum masih relatif rendah gitu ya. Jadi kalau kita membayangkan misalnya ketika jumlah pendaftar tidak mencapai 30%, mendorong sampai ke akhir itu tentu saja jauh lebih sulit gitu ya. Kemudian di tahapan kedua ya yang juga krusial itu adalah di seleksi tes tertulis, di mana perempuan juga memang banyak sekali yang berguguran gitu. Di tes psikologi yang tadi disampaikan ya, psikologi dan kesehatan yang itu memang tidak ada ruang intervensinya, ini juga banyak perempuan yang berguguran gitu. Nah, dalam konteks itu saya kira ya yang bisa kita lakukan ya teman-teman masyarakat sipil, lembaga kampus gitu ya yang sekarang ini kita sudah mulai dengan jejaring ini, kita bisa memperkuat di situ dulu gitu ya. Jadi bagaimana agar intake-nya perempuan kita bisa mendorong sebanyak-banyaknya perempuan untuk mendaftar di dalam proses seleksi, sembari juga kita membantu mereka menyiapkan diri agar bisa mengikuti proses seleksi dengan baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan melalui forum dan jejaring ini kedepannya kita bisa saling sinergi sebenarnya gitu ya. Bagaimana kita bisa mendesain program-program yang bisa kita bisa kita berikan ya kepada para perempuan pendaftar di KPU maupun juga di Bawaslu di berbagai tingkatan gitu ya. Sembari tentu saja menurut saya kerja-kerja advokasi yang kita perlu lakukan ini juga tidak boleh berhenti gitu ya. Bahwa tantangannya banyak iya. Ada persoalan politik rekrutmen gitu ya, ada kemudian juga tekanan, ada persoalan perspektif di tim sel yang juga belum merata, misalnya perspektif gendernya itu memang bagian dari persoalan-persoalan yang ada. Itu sebabnya kerja-kerja untuk memperkuat kapasitas perempuan yang mengikuti proses seleksi perlu dibarengi juga dengan kerja-kerja advokasi yang bertingkat gitu ya. Dari mulai ke tim selnya, kemudian juga sampai nantinya ke tingkat pusatnya. Nah, itu yang kayaknya bisa kita lakukan bersama-sama teman-teman. Sembari juga pada saat yang sama kita perlu berjejaring juga sebenarnya dengan media gitu ya. Karena semakin banyak isu ini disuarakan gitu ya di media massa, semakin banyak dari kita yang terus-menerus gitu ya secara konsisten gitu menyuarakan isu ini, memberikan berbagai catatan, memberikan reminder terus-menerus ya kepada tim sel maupun juga kepada lembaga penyelenggara di tingkat pusat. Harapannya adalah ini bisa menjadi upaya untuk memperkuat suara publik gitu ya nantinya. Karena memang harus didorong gitu ya. Ini bukan sesuatu yang saya kira taken for granted gitu ya, dengan adanya jaminan regulasi soal memperhatikan keterwakilan perempuan, maka secara otomatis gitu ya tim sel dan lembaga penyelenggara pemilu akan dengan penuh kesadaran gitu ya berkomitmen terhadap ketentuan tersebut. Nah, itu yang saya kira penting untuk kita lakukan ya teman-teman ya ke depannya gitu ya. Kita berbagi rasa frustasi yang sama, kita berbagi unek-unek gitu ya yang sama, dan saya kira meskipun variasinya mungkin ada perbedaan, tetapi secara umum masalah yang kita temukan di berbagai proses seleksi di daerah satu dengan daerah lainnya kurang lebih sama gitu ya. Maka konsolidasi kita sebagai masyarakat sipil, kemudian juga jaringan kampus ini harus terus-menerus dilakukan sambil kita
juga terus mendorong gitu agar rekan-rekan perempuan kita di berbagai daerah itu mau terus mengisi ya proses seleksi gitu ya, mengikuti proses seleksi meskipun hambatannya juga banyak, tantangannya juga tidak mudah. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Ihsan. Mungkin yang lain silakan boleh menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Huria. Silakan Bapak Ibu narasumber jika masih ada yang ingin direspon ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta diskusi kita. Mas Ihsan. Boleh, silakan Pak Nurholis. Ya, saya kira kalau sudah sampai 10 besar, maka itu kan sudah kewenangan KPU provinsi. Dan di situ sangat berpotensi sekali kepentingan politik masuk. Jadi sangat subjektif sekali. Walaupun tim sel biasanya mengurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Dan orang-orang yang sudah diplot oleh tim seleksi akan ditaruh nilai-nilai tinggi. 5 besar itu akan ditaruh nilai-nilai tinggi, 5 lainnya itu nilainya akan jauh lebih rendah. Nah, tim sel KPU akan melihat lagi nanti apakah ada keterhubungan dengan mereka. Nah, yang lebih parah lagi nanti yang sebagaimana yang saya sebutkan, patron genealogi organisasi itu akan bermain pada tingkat itu karena di situ dia akan dibebani oleh organisasi yang sudah mengusung dia sebagai anggota KPU provinsi. Maka yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil adalah tidak sekedar himbau-menghimbau, dorong-mendorong, tapi sudah meneror saya kira. Harus diteror melalui kekuatan masyarakat sipil, melalui jaringan media, agar betul-betul memperhatikan keterwakilan perempuan. Karena kalau tidak, mereka tidak akan peduli. Mereka sudah terikat dengan janji untuk memperjuangkan genealogi organisasi yang mengusung mereka. Saya kira begitu yang ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sedikit lagi, Nurholis. Mas Ihsan. Silakan Bu Aflina. Ya, jadi dari semua tahapan seleksi itu, kita itu tidak pernah tersajikan data yang transparan, baik soal penilaian maupun apa yang ditetapkan oleh tim sel. Hemat saya, baiknya tim sel itu bekerja dengan penilaian yang mereka bangun, kayak gitu ya. Sejauh mana mereka membangun penilaian itu, itulah yang diumumkan sebagai sebuah kepuasan publik melihat bahwa proses transparansi itu dan akuntabilitas itu ada, kayak gitu ya. Jadi akuntabilitas publik ini sebenarnya sesuatu harus dikedepankan karena ini adalah lembaga publik. Satu, jadi kita selain mendorong itu semua, juga mendorong bagaimana semua penilaian itu bisa keluar kayak gitu ya di tahapan. Karena yang paling ditutupi saya lihat adalah nilai yang terkait dengan psikotes. Itu paling ditutupi yang saya lihat. Selalu alasan tim sel adalah itu semua langsung ke pusat. Itu kalau kita tanya ya dalam satu kasus itu langsung ke pusat. Padahal menurut hemat kami kalau misalnya di Sulawesi Selatan untuk seleksi di tingkat KPU itu yang bekerja untuk psikotes adalah lembaga TNI, sedangkan untuk Bawaslu yang sudah lewat provinsi ya itu di kepolisian. Itu publik itu banyak dapat hasilnya, tapi hasil yang bukan legal kayak gitu ya, yang resmi diumumkan sebagai sebuah standar nilai kayak gitu ya, itu nggak ada. Tapi kemudian ini bagus yang kita tekankan satu bahwa itu harus ada penilaian yang keluar ke publik. Yang kedua adalah apakah perekrutan tim seleksi ini benar-benar direkrut oleh KPU secara secara layak. Kenapa saya bilang layak? Karena banyak sekali tawaran menjadi tim sel itu datangnya dari partai politik. Saya termasuk yang ditawari tapi saya nggak mau karena itu berasal dari partai politik, jadi saya menolak untuk menjadi tim sel. Saya buka saja di forum ini supaya ini menjadi pertanyaan dan desakan kepada KPU, apakah ini sungguh-sungguh dipikirkan oleh KPU, langkah-langkah ini betul-betul dipikirkan oleh KPU, karena ketiadaan satu orang pun tim sel perempuan itu turut meniadakan untuk menjadi calon jadi si penyelenggara perempuan ini. Saya pikir itu Mas Ihsan tambahan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Aflina atas tambahan ya catatan dari pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Silakan Bapak Ibu narasumber jika masih ada tanggapan lagi atau respon dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Mas Isan. Oh ya, silakan Mas Kevin. Iya, saya tertarik dengan pernyataan Mbak Huria tadi. Sembari juga tadi saya banyak membaca respon kolom chat. Memang ini agak miris ya, di beberapa daerah tidak hanya bisa kita katakan tidak dilibatkan, tapi memang terbukti ada tindakan diskriminatif terhadap perempuan kalau memang betul beberapa laporan di kolom chat ini bisa kita analisa bersama. Nah, yang buat saya tertarik itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Huria, memang saya sepakat kalau memang akomodasi perempuan ini mengikuti tahapan-tahapan itu memang kurang terfasilitasi dengan baik. Salah satunya itu memang komit. Biasa komit ini dibangun hanya bersama lelaki dengan lelaki. Perspektif gender ini tidak terbangun dengan baik. Nah, ada beberapa catatan penting yang saya perlu sampaikan. Saya berharap ini tidak hanya konferensi pers, tapi juga menjadi tindak lanjut bersama. Karena mengapa saya melihat bahwa ternyata perempuan ini sekalipun ada wadah, mereka ini masih berjuang berdasarkan kondisi regional mereka masing-masing. Saya berharap juga mungkin kalau bisa Puskapolwi itu bisa memfasilitasi di tingkatan nasional, ya, supaya perempuan terstruktur, tersistematis sampai di tingkatan bawah, memfasilitasi pengetahuan perempuan itu sampai pada tahapan-tahapan bisa saja mereka pakai pada proses timsel sampai dengan proses penyelenggaraan, karena biasa yang menjadi alasan itu perempuan itu seringkali dijadikan alasan bahwa pengetahuan mereka ini untuk memasuki timsel ini tidak memadai seperti laki-laki, sehingga banyak asumsi-asumsi. Kalaupun demikian itu asumsi benar, maka sebenarnya kita perlu menjawab dengan analisa kita ke depan, kita mau buat apa yang ke depan. Saya pikir kita belum terlambat, karena di sini di kolom chat ada beberapa ternyata daerah yang belum melaksanakan perekrutan timsel. Nah, ini maksud saya supaya tidak supaya pertemuan kita yang tidak sia-sia, maka kita perlu mendorong kembali di beberapa daerah tersebut dengan komitmen kita bersama agar di timsel itu ada keterwakilan perempuan yang perspektif gender. Saya pikir itu dulu Mas Isan. Baik, terima kasih Mas Kevin. Silakan Bapak Ibu narasumber jika masih ada, tetapi saya ingin mengingatkan waktu ya, karena kalau di waktu Indonesia Timur mungkin ya untuk di teman-teman daerah timur ini sudah mau mendekati pukul 5 begitu ya. Khawatir nanti juga waktunya sudah mau berbuka. Silakan Bapak Ibu narasumber jika masih ada tanggapan atau respon sebelum kita akan tutup. Ya, sepertinya tidak ada ya. Mungkin terakhir sebagai penutup saya meminta waktu dan kesediaannya kepada Mbak Huria untuk bisa memberikan penutup. Silakan Mbak Huria. Ya, terima kasih Mas Ihsan, terima kasih juga Bapak Ibu teman-teman semua ya yang saya kira yang tadi semuanya sudah kita sampaikan gitu ya, adalah catatan-catatan yang sangat penting yang nantinya selain rilis yang akan kita berikan kepada teman-teman media gitu ya, ini juga akan menjadi bahan yang sangat berharga untuk kami melakukan audiensi nantinya ke KPU RI gitu ya. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah itu, kemudian juga upaya lain yang saya kira tadi menjawab harapan dari beberapa teman-teman ya, soal adanya dukungan yang lebih terstruktur gitu ya, terorganisir dan juga sistematis, bukan hanya di tingkat pusat sampai di tingkat daerah, bukan hanya di tingkat pusat tapi juga sampai ke tingkat daerah. Ini juga sedang kami godok juga gitu ya, melalui program She Leads non training, di mana program tersebut nantinya bisa kita dorong gitu untuk menjangkau teman-teman yang akan mengikuti proses seleksi
di KPU kabupaten kota atau di KPU provinsi yang belum mengikuti proses seleksi, termasuk juga nantinya di Bawaslu gitu ya. Tetapi juga kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan teman-teman di berbagai daerah. Waktu itu kita sudah pernah ya untuk Sulawesi Selatan gitu ya. Harapannya juga nanti ini bisa berlanjut juga gitu ya di daerah-daerah lain gitu ya. Karena semakin banyak orang yang melakukan inisiatif-inisiatif gitu ya untuk mendorong peningkatan kapasitas perempuan, mendorong keterwakilan perempuan, kemudian juga secara bersama-sama terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap proses seleksi agar proses seleksi berjalan transparan dan berintegritas. Ini menjadi sangat penting gitu. Agar kerja-kerja kita bersama adalah kerja-kerja yang consolidated gitu ya, bukan hanya kerja-kerja sendiri. Karena yang kita hadapi adalah tantangan yang besar, yang kita hadapi adalah lembaga penyelenggara pemilu yang punya persoalan dalam hal independensi, dalam hal netralitas, dan juga dalam hal integritas. Itu sebabnya mari kita terus bersinergi, mari kita terus bekerja sama untuk melakukan kerja-kerja afirmasi maupun juga kerja-kerja advokasi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan semua dari organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah. Saya kembalikan kepada Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Huria. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Mengingat kita ada keterbatasan waktu begitu ya, dan teman-teman di wilayah timur juga pasti sudah menuju berbuka puasa tanpa mengurangi waktu berbicara Bapak Ibu narasumber. Dengan penutup yang disampaikan oleh Ibu Huria, telah berakhir pula diskusi media pembacaan rilis dan konferensi pers hasil pemantauan keterwakilan perempuan dalam tahapan seleksi KPU Kabupaten Kota. Sebagaimana yang tadi Mbak Huria sampaikan bahwa ini adalah langkah awal begitu ya, ruang kolaborasi yang mungkin nanti bisa akan tercipta dalam konteks proses mengawal keterwakilan perempuan di seleksi berikutnya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Huria, Mbak Delia, Mas Kevin, Bu Nyimas, Pak Nurholis, Bu Samsang, Bu Rosniati, Bu Aflina, Ibu Ruth, dan juga Bu Husnawati, seluruh narasumber pada diskusi media hari ini. Tak luput, terima kasih pula saya sampaikan kepada rekan-rekan media dan Bapak Ibu peserta yang telah hadir ya dalam diskusi media dari siang hingga sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih semua. Sore, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.